Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qonitatul Hilmi Alyuta. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAKI atau IPR, hak kekayaan intelektual. Konsep HAKI, hak, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Undang-undang atau wewenang menurut hukum. Kekayaan, hal-hal yang bersifat menjadi milik orang. Kekayaan intelektual, yaitu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Dasar-dasar HAKI. Karya intelektual, hasil suatu pemikiran atau kecerdasan manusia, dapat menghasilkan penemuan, desain, seni, karya tulis, ataupun penerapan praktis suatu ide. Dapat mengandung nilai ekonomis, oleh karena itu dianggap suatu aset komersial kekayaan. Kekayaan intelektual HAKI, hak eksklusif, yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Bentuk-bentuk atau karya kekayaan intelektual. Yang pertama penemuan, kedua desain produk, yang ketiga literatur, seni, pengetahuan, software. Yang keempat nama dan merek usaha. Yang kelima know-how dan informasi rahasia. Yang keenam desain tata letak IC. Yang ketujuh varietas baru tanaman. Tujuan penerapan HAKI. Yang pertama itu antisipasi kemungkinan melanggar hak milik pihak lain. Yang kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Undang-undang HAKI bagi Indonesia perlukah? Indonesia sudah punya undang-undang HAKI yang isinya memberi kendali penuh industri IT, sehingga terkesan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan tidak berpihak pada industri lokal. Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux, Mozilla Firefox, dan server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta. Yang ketiga, produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang. Lisensi semacam itu disebut copyleft atau lisensi perangkap lunak bebas. Kritikan yang sering muncul. Ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat, serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru. Peraturan perundang-undangan HAKI di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lingkup perlindungan haki, hak cipta atau copyright. World Intellectual Property Organization atau WPO pada 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Hak milik industri atau industrial property. Pertama, paten. Yang kedua, paten sederhana. Yang ketiga, merek dan indikasi geografis. Yang keempat, desain industri. Yang kelima, rahasia dagang. Yang keenam, tata letak sirkuit terpadu. Yang ketujuh, perlindungan varietas tanaman. Hak cipta atau copyright, melindungi sebuah karya. Hak khusus bagi pencipta maupun menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu, yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan. Periode perlindungan atas suatu ciptaan. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Copyleft, strategi Indonesia bebas pembajakan. Copyleft, permainan kata dari copyright atau hak cipta yang memiliki makna saling berlawan dengan right versus live. Copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Lambang copyleft yang merupakan lambang hak cipta atau copyright yang diputarkan ke kiri. Copyleft diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi atau temuan. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten yang terdaftar dalam daftar umum paten. Fungsi paten. Yang pertama, alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. Yang kedua, peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Yang ketiga, advertensi untuk meningkatkan flow produk. Yang keempat, alat monopoli perdagangan. Yang kelima, informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. Yang keenam, informasi paten merupakan informasi strategi riset atau suatu perusahaan. Haki dalam produk industri. Paten, perlindungan selama 20 tahun. Contoh penemuan yang terkait dengan baterai litium. Paten sederhana, perlindungan selama maksimal 10 tahun. Contoh antena, flip, tombol. Produk desain, perlindungan selama 10 tahun. Contoh desain terkait pada bentuk, pola, dan warna pada handphone. Pendaftaran paten. Ada dua macam sistem pendaftaran paten. 1. Sistem first to file. Adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, sistem first to invent. Adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dan memberikan hak paten kepada pengusul, pemerintah Indonesia mengacu pada sistem free to file.
Klaim adalah bagian terpenting dari suatu invensi atau penemuan yang dimintakan perlindungan, dan di dalam klaim diungkapkan semua kelebihan teknik dari invensi tersebut. Tahap perencanaan R dan D. Pemanfaatan informasi haki. Penelusuran paten tujuannya pertama menghindari duplikasi teknologi yang telah ada, yang kedua menghindari pelanggaran paten, yang ketiga mengetahui tren teknologi mutakhir. Pemanfaatan informasi haki yang kedua, penelusuran lisensi paten. Tujuannya pertama mengenal market demand atas teknologi, yang kedua info mengenai paten tersedia untuk lisensi. Yang ketiga, pemanfaatan informasi haki memonitor pengajuan paten oleh kompetitor. Tujuan pertama menjaga kesinambungan R dan D, hindari duplikasi. Yang kedua, merumuskan target alternatif bagi R dan D. Yang ketiga, mengetahui patentabilitas hasil R dan D. Pemanfaat informasi haki yang keempat, memonitor lisensi paten. Tujuannya pertama, info mengenai tren market demand. Yang kedua, info mengenai paten yang tersedia untuk lisensi. Tahap produksi. Pemanfaatan informasi haki. Pertama, memonitor pengajuan paten oleh kompetitor. Tujuannya pertama, mengawasi kemungkinan pelanggaran paten oleh pihak lain. Yang kedua, mengetahui tren produk paling mutakhir untuk R dan D. Pemanfaatan informasi haki yang kedua, memonitor lisensi paten. Tujuannya pertama, menentukan kebijakan R dan D, selanjutnya dengan mempelajari market demand berdasarkan info tentang lisensi paten. Merek dagang atau trademark digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Contohnya, merek dagang misalnya Kentucky Fried Chicken. Adanya urutan kata-kata tersebut serta variasinya, misalnya KFC, dan logo dari produk tersebut. Rahasia dagang atau trade secret. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. Contoh, resep minuman Coca-Cola. Source code dari Microsoft Windows. Desain industri, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam bola 3 dimensi dan 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Perlindungan terhadap hak desain industri diberi waktu jangka 10 tahun terhitung sejak tanggalnya. Desain tata letak atau sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak, kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari beberapa elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
Demikianlah hasil penjelasan dari Haki atau IPR, hak kekayaan intelektual. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.